Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di perjalanan si Hatian. Setelah Bing Bing kemudian menemui Bibi dari si Hatian, lantas ia kemudian duduk bersama untuk merundingkan sesuatu. Lantas seseorang berkata, kali ini kalian berdua harus bekerja sama agar bisa menyelesaikan masalah ini. Ucap sang bibi mengatakan itu kepada si Hatian dan juga Bing Bing. Karena ini adalah tugas khusus maka itu harus dijalankan. Bing Bing kemudian menghela nafas dan berkata kepada bibi dan juga si Hatian. Bekerja sama dengan dia, ucapnya mengatakan itu. Seolah-olah ini tidak akan pernah menjadi satu. Ia seperti dipisahkan antara air dan juga minyak. Kemudian bibi dari Siatian kemudian berkata, benar, kalian harus mengawasi tempat persembunyian pembunuhan level 3 Quicksand. Darkneck, setelah kalian menyelesaikan misinya, kalian akan bisa masuk ke dalam divisi operasi khusus. Ucap dari sang bibi mengatakan itu bahwasanya ini adalah tugas khusus dan akan mereka lakukan bersama-sama. Bing Bing yang bingung dengan instruksi tersebut lantas ia berkata, tapi ucapnya mengatakan itu. Kemudian sang bibi dari Siatian menjelaskan kembali terkait hal tersebut. Ingat peraturan dari divisi operasi khusus adalah tidak bertanya tentang seseorang atau sesuatu yang tidak berhubungan. Ucap dari sang bibi menjelaskan hal itu. Siatian hanya bisa mendengarkannya bercerita dan lantas sang bibi memberikan buku kepada Siatian untuk dibaca setelah itu. Hei Siatian, ini adalah informasi tentang pria itu. Kamu harus menemukannya sebelum dia kemudian menemukanmu ya. Ucap dari sang bibi mengatakan hal tersebut. Ia kemudian berkata lagi, bukankah kamu selalu ingin tahu mengenai masalah ayahmu yang lalu-lalu, maka lakukan seperti apa yang aku katakan. Ucap dari sang bibi mengatakan itu kepada Siatian. Ketika dia ingin mendapatkan informasi yang lengkap dari keluarganya, maka dia harus menuruti apa yang dikatakan oleh sang bibi. Tak lama Siatian kemudian membaca buku yang diberikan oleh bibi tersebut. Dan dia memahami bahwasanya ini adalah tugas khusus yang diberikan kepadanya. Bahkan misi ini akan membuka tabir bahwa ibunya masih hidup. Malam harinya, di sini Siatian bekerja sama dengan Bing Bing untuk menemui seseorang, lebih tepatnya memata-matai seseorang. Di perjalanan menuju suatu tempat, di sini Bing Bing merasa khawatir dengan Siatian. Ia kemudian berkata kepada Siatian, aku memperingatkanmu, ini adalah satu-satunya kesempatanku untuk masuk ke dalam divisi operasi khusus. Jika kau gagal, aku akan membuatmu menderita. Ucap dari Bing Bing berkata kepada Siatian. Dengan sangat pede, Siatian kemudian berkata kepada Bing Bing, aku telah diminta untuk membantumu, tapi kau tidak banyak meminta bantuan. Ucapnya mengatakan itu, membuat Bing Bing sedikit marah kepada Siatian. Lalu dia ngomel-ngomel seperti layaknya perempuan biasanya. Itu karena aku tidak membutuhkannya. Lagi pula aku juga tidak tahu apa yang bisa kau lakukan untukku. Ucap Bing Bing tersebut. Siatian kemudian berkata, kalau begitu mari kita lakukan sebuah tes. Apa kau tahu orang seperti apa dia? Ucap dari Siatian menunjuk seseorang untuk mengetes kekuatan dari Bing Bing. Juga untuk mengetes kekuatan dari Siatian. Apa yang bisa dilakukan oleh Siatian? Bing Bing kemudian menatap wajah seseorang yang ada di tempat tersebut. Sebelum berkata, Bing Bing kemudian berkata sesuatu. Dia, ucapnya mengatakan itu. Tak lama setelah itu, Bing Bing menjelaskan model pria tersebut. Dia menggunakan baju keren putih, seperti seorang pekerja kantoran, kan, atau bekerja di bank. Ucap dari Sang Bing Bing berkata kepada Siatian. Lantas Siatian menjelaskan sedikit terkait hal tersebut. Tidak, aku pikir dia adalah seorang satpam. Ucapnya mengatakan itu. Sambil mengelak, si Bing Bing kemudian berkata kembali, apa kau bercanda? Kau pikir seseorang satpam akan berpakaian seperti itu? Ucap Bing Bing mengatakan itu kepada Siatian. Nampaknya perseteruan itu akan terus berlanjut hingga ia mendapatkan informasi yang lengkap terkait dengan Siatian. Apakah kemampuan Siatian atau hal lain yang berhubungan dengannya?
yang bisa membantu agar dia bisa masuk divisi operasi. Sambil terlihat santai, si Atian kemudian mengatakan sesuatu. Aku bilang jika dia adalah seorang satpam, aku tidak bilang jika dia sedang bertugas. Bukankah kau saat ini juga memakai pakaian orang biasa, padahal kau adalah polisi? Ucapnya mengatakan itu. Tak lama setelah itu seseorang kemudian datang dan bertemu dengan orang yang ada di depan sana. Mereka bercakap-cakap satu dengan yang lainnya. Kenapa kau kemari dengan pakaian itu? Ucapnya mengatakan itu. Lantas sobat di sampingnya berkata, ah bukannya apa, tapi sudah terlambat untuk ganti pakaian. Ucap dari temannya tersebut. Dari hasil percakapan itu, lantas Ping bingung kawet apa yang dikatakan oleh orang itu nampak persis sama seperti yang dikatakan oleh Siatian. Apa? Aku tidak percaya. Bagaimana kau bisa tahu? Ucap dari Bing Bing berkata kepada Siatian. Siatian kemudian menjelaskan sesuatu. Pakaian dan sepatunya bersih, lalu badannya juga terjaga baik. Menandakan jika ini bukan pakaian yang biasa dia pakai. Dan selama ada mobil parkir dia tidak bisa berhenti mengukur panjang dari area parkir. Mendengar penjelasan dari Siatian, nampaknya di sini Bing Bing kemudian memikirkan sesuatu. Apakah yang dikatakan oleh Siatian itu betul? Apakah dia hanya menebak sesuatu yang tidak terlihat itu? Siatian kemudian berkata kembali, apa kau pikir jika sekarang aku layak membantu dirimu? Ucapnya sambil meledek dari Bing Bing. Tak lama setelah itu Bing Bing kemudian menarik tangan Siatian dan dia berkata, oke baiklah ayo pergi ke dalam dan bantu identifikasi target kita ya. Ucap dari Bing Bing yang kali ini percaya dengan kemampuan Siatian karena dia mampu untuk menganalisis orang. Tak lama setelah itu mereka berdua kemudian masuk ke dalam bar. Sesampainya di dalam bar, nampaknya di sini orang-orang nampak bersorak. Ada beberapa DJ yang kemudian asik bergoyang di sana. Semua orang bersorak. Oke, oke, teman, biarkan aku melihat tangan kalian. Ikuti aku, lambaikan bersama. Ucap seorang DJ di sana dan semua orang bersorak. Sementara itu di sini Bing Bing dan juga Siatian mengidentifikasi seseorang yang ada di bar tersebut. Bing Bing berkata kepada Siatian, beritahu aku bagaimana caramu menemukannya. Ucapnya mengatakan itu. Lantas Siatian berkata, menarilah denganku. Ucapnya mengatakan itu. Nampak di sini Siatian pun mengejek Bing Bing dan mengajaknya untuk bergoyang. Oke, apa yang kamu lakukan? Hei, apa kita harus seperti ini? Ucap Bing Bing yang saat ini tengah bingung apa yang dilakukan oleh Siatian. Siatian mengerti apa yang harus ia lakukan. Lantas ia berkata, serahkan saja pencariannya kepadaku. Bertingkahlah seperti orang biasa saja. Ucap dari Siatian mengatakan itu. Di dalam hati, Bing Bing pun kebingungan. Ia berkata, aku tidak percaya dia bisa menemukan seseorang hanya dengan melihat sekeliling tempat gelap seperti ini. Pikir dari sang Bing Bing tidak percaya bahwasanya Siatian bisa menemukan seseorang. Tapi dengan kekuatan mata milik Siatian, ia kemudian mengawasi situasi dan kondisi yang ada di tempat itu. Selama aku mempunyai mata ini, tidak peduli dalam keadaan gelap ataupun menyamar, aku bisa menemukanmu. Ucap dari sang Siatian, kali ini dia pede akan menemukan orang yang akan ia cari. Setelah men-scan orang-orang yang ada di tempat itu, lantas Siatian kemudian menuju seseorang yang dia tidak ada di tempat ini. Dia tidak ada di bangunan ini, ucapnya mengatakan itu. Sontak di sini, sang Bing Bing kemudian kaget. Tapi para mata-mata bilang bahwasannya orang itu ada di sini. Ucapnya mengatakan itu. Siadian kemudian menjelaskan kembali, mereka mungkin benar, kita tunggu saja. Ucapnya mengatakan itu. Nampaknya mereka berdua akan menunggu orang-orang yang ada di sini untuk datang ke tempat ini. Sementara itu Siatian kemudian memegang punggung dari sang Bing Bing. Bing Bing pun nampak marah dan dia kemudian menurunkan tangan dari Siatian. Hei jangan sentuh aku, bisa-bisanya kau ini kesempatannya. Apakah kau akan melakukan sesuatu untukku? Ucap dari sang Bing Bing.
Lantas di sini si Atian hanya bercanda. Hahaha. Oke, baiklah kita di sini. Aku hanya bercanda. Ucapnya mengatakan itu. Tak lama setelah itu di sini nampaknya si Atian ingin menemukan seseorang di sana. Ia kemudian berkata, apa bartender? Itu dia. Ucapnya mengatakan itu. Nampaknya si Atian telah mengetahui di mana orang yang menjadi targetnya sekarang. Ia mengetahui seseorang itu tengah merokok. Dan cerita pun berakhir di sini.